Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah fatirus samawati wal ardh, alimul ghaibi wasyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala wa ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallah. Jamaah salat subuh yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala karunia yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan untuk bisa melakukan kebaikan. Kita mulai hari ini dengan sholat subuh berjamaah. Luar biasa. Bahkan ada yang memulai hari ini dengan sholat malam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimahullah, pagi hari ini saya dalam kuliah subuh akan menyampaikan, barangkali sudah pernah kita dengar, sudah pernah dibahas, tidak masalah. Yang terpenting kita mereview kembali ingatan kita tentang apa? Tentang 5 kedudukan sholat. Karena bersamaan dengan tanggal 16 kemarin ada libur nasional. Ternyata tetangga bilang, "Lono kok libur?" Tidak tahu. Libur itu bersama dengan tanggal 27 Rajab. Itulah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimahullah, kalau kita lihat di dalam Islam, seluruh ibadah itu adalah penting. Tidak ada yang tidak penting. Semuanya penting. Ada ibadah yang terpenting dari yang penting itu ada. Kira-kira apa para jamaah? Itulah sholat. Sholat ibadah terpenting dari ibadah-ibadah yang ada. Coba kita lihat, ada 5 kedudukan sholat. Ini penting untuk kita pahami, kita mengerti, bahkan kita amalkan dalam kehidupan kita. Proses di dalam penerimaan perintah Allah sholat itu pun berbeda dengan yang lain. Kalau Allah memerintahkan puasa, Allah cukup dengan menurunkan wahyu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Zakat pun demikian, haji juga pun demikian. Tapi proses perintah sholat itu tidak cukup dengan wahyu. Dan kalau kita melihat prosesnya, itu Rasulullah sampai dipanggil oleh Allah. Dan kondisi Rasulullah saat itu, sebagaimana kita
ditinggal seorang istri meninggal, di mana istri itu yang membackup Rasulullah pada waktu itu untuk berdakwah. Khadijah itu para jamaah sekalian, seorang yang kaya, saudagar kaya, hartanya habis untuk apa? Untuk dakwah. Nah, dakwah masih berjalan, Allah memanggil Khadijah meninggal. Masya Allah. Kemudian setelah itu ada seorang laki-laki yang di belakang Rasulullah. Itulah Abu Talib, laki-laki yang disegani pada saat itu. Itu pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sedih, Rasulullah harapan hidup itu masalah. Mereka berusaha berdakwah maksimal, tapi orang-orang yang di belakang mereka yang membackup dakwah mereka lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih, Pak. Itulah di dalam sejarah Islam dikatakan Amul Huzni, tahun kesedihan. Sedih Rasulullah itu. Kesedihan inilah para jamaah sekalian, kemudian Allah memanggil dia. Untuk apa? Kesedihan ini Pak kemudian diobati oleh Allah. Isra'kan perjalanan malam hari. Kalau jenengan dari rumah ke sini sholat isya, termasuk Isra, perjalanan malam hari. Isra. Mi'raj itu adalah naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dengan siapa Rasulullah pada waktu itu? Rasulullah bersama didampingi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril tidak sampai kepada Sidratul Muntaha pada langit ketujuh, tapi Rasulullah sampai pada langit ketujuh. Singkat cerita para jamaah sekalian, Rasulullah itulah kemudian menerima perintah sholat. Bapak, termasuk kita semuanya bersyukur kepada Allah sudah mengaku beriman dan tetap dalam hidup kita tidak cukup pengakuan, tapi kita buktikan lewat apa? Lewat sholat kita. Allah sebutkan para jamaah sekalian di dalam surah Al-Baqarah ayatnya ayat 45. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mohon pertolongan kepada Allah dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat memang berat, kecuali apa? Illa 'alal khashiyin, kecuali orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ya kalau tidak hujan, gerimis. Di Surabaya gerimis kan masih enak, hujan masih enak, masih ada payung. Tapi kalau
niatannya itu sudah gerimis. Kadang orang itu sudah datang ke masjid. Begitu pentingnya sholat. Sesibuk apapun dalam hidup kita, segudang jabatan yang kita miliki, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Karena ada orang yang dengan mudahnya meninggalkan sholat. Karena kerjaan, karena kesibukan, ada adzan diingatkan, ayo sholat, nanti aja, waktu masih panjang. Nah, kondisi seperti itu Allah buat tambah sibuk, Pak. Hidup ini tambah sibuk. Sudah waktunya asar, terus disibukkan oleh Allah. Makanya sesibuk apapun, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Jamaah sekalian, surat Al-Baqarah 153 Allah juga menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-shabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi sabar dan sholat, jadikan pertolongan kita menuju Allah. Dalam hidup ini kita dihadapkan berbagai masalah, dari yang kecil, yang sedang, sampai yang berat. Allah tahu. Makanya Allah berikan supaya kita mampu menghadapi semuanya itu dengan apa? Bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Ada masalah di rumah, masalah rumah tangga, kita introspeksi diri kita. Jangan-jangan kok terus dirundung masalah, ada apa ya? Introspeksi diri. Oh, jangan-jangan sholat saya ini kurang benar. Bagi bapak ibunya, kemudian anaknya sudah selesai kuliah, kok cari pekerjaan kok tidak dapat. Introspeksi. Barangkali sholatnya belum benar. Terus masalah apa saja dalam hidup ini? Masalah apa saja? Di jamaah, di lingkungan kita, di masyarakat kita sering dihadapkan seperti itu. Makanya para jamaah sekalian, di pagi ini saya akan menyampaikan 5 kedudukan sholat. Ini yang harus kita pahami. Begitu pentingnya sholat, maka kita harus paham dan mengerti apa 5 kedudukan itu. Yang pertama, para jamaah sekalian, sholat itu adalah pembeda antara kafir dan muslim. Yang membedakan orang Islam dan tidak Islam, muslim, orang kafir, bedanya apa? Sholat. Apa enggak pakaian, Pak? Lo pakaian sekarang itu, Pak. Dulu pakai baju koko, pakai sarung BHS,
sarung atlas, sarung apa saja, koko, kemudian sarung atasnya pakai songkok, wah jelas muslim ini, jelas muslim. Bagaimana gampang itu seperti. Dan sekarang lulusan ini pernah jalan-jalan pagi. Saya kenal orang itu, kenal orang, tapi mereka itu kenal saya apa tidak. Cuma dia begitu asyiknya membaca kitabnya, membaca kitab Injil yang dibaca. Dia pakai baju koko, sarungan dengan duduk itu. Orang lain juga pakai baju koko, pakai sarung. Nah, itu kalau campur kita juga bersama-sama kita, ya nggak bisa bedakan. Yang bisa membedakan itu adalah apa kata Rasulullah, bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran itu adalah sholatnya. Makanya Pak, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Sesibuk apapun dalam hidup kita, dulu sebelum bekerja kita rajin sholat, rajin berjamaah, terus kemudian usaha di rumah kecil-kecilan, ada peracangan, ada toko. Waktu ada kok banyak yang beli, waktu ada banyak yang beli. Dibuat Allah seperti itu. Sampai di mana mereka? Kita ingat pada waktu haji, pada 3 haji ya. Kita jalan-jalan, habis sholat jalan-jalan maghrib, jalan-jalan. Di situ ada orang jual jam tangan, jual apa saja. Kemudian Pak Rozik kemudian mencari jam. Ada suara azan. Bagaimana sikap orang-orang di Mekah? Ditinggal aja, menuju Allah, panggilan Allah. Masya Allah, sampai sebagian. Seharusnya seperti itulah yang beriman kepada Allah. Dan kalau Allah memanggil kita sesibuk apapun, tinggalkan bahasa sejenak. Untuk apa? Menuju Allah, panggilan Allah. Lalu kita kalau ada undangan dari Pak Camat jam 7 pagi, apel jam 7 pagi, lu jam 6 seperempat terus sarapan, wis berangkat. Khawatir apa? Khawatir ketinggalan. Itu nang camat tuh, nang camat. Yang manggil itu yang menciptakan alam ini, yang punya alam ini, yang memberikan rezeki kepada kita. Allah memanggil kita. Disuruh apa? Hayya 'alas shalah. Disuruh sholat. Hayya 'alal falah. Ayo menuju kemenangan. Kita disuruh Allah, ayo menuju kemenangan. Coba rasakan ya. Setelah kita sholat subuh berjamaah, rasakan diri kita pulang sudah sholat, rasanya gimana rasanya? Ada ketenangan. Aku belum minum kopi nih, belum sarapan soto nih, tambah tenang nih. Lu sholat itu ada ketenangan. Medan
imam itu enak, itu tambah menikmati sholat. Kita sholat itu dipanggil Allah, ayo menuju kemenangan. Ini kepingin menang, kepingin bahagia. Panggilan Allah itu ayo kita dahulukan. Supaya apa? Hidup kita ini kan kita kepingin bahagia, hidupnya enak. Tapi dalam hidup kita kalau Allah memanggil kita sering nanti gitu. Dan mengindahkan panggilan Allah segera. Padahal kata Allah, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wasari, bersegeralah menuju ampunan Allah. Tatkala Allah memanggil kepada kita, segera menuju panggilan Allah. Jadi kalau kita sudah jam berapa ya? Kita harus tahu sekarang subuh jam berapa. Nah, gitu. Maka kita jam 4:05 segera menuju masjid. Supaya apa? Kita bisa sholat tahiyatul masjid, bisa sholat 2 rakaat fajar. Rasakan dalam hidup kita, kalau sudah betul-betul dalam hidup ini senantiasa memenuhi panggilan Allah, rasakan Allah menjamin, dijamin. Yang manggil itu Allah. Yang manggil itu apalagi dipanggil seorang presiden. Mungkin semalaman gak tidur, masak sini, baju sing digawe, sepatunya disemir, kok melakukannya yang ngopo, terus itu baru dipanggil seorang presiden. Yang manggil ini Allah, yang menciptakan diri kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang menghidupkan, yang mematikan kita, hanya Allah. Lalu kita dipanggil oleh Allah, bukan itu. Engkau. Jamaah rahimahullah. Maka kita pernah mendengar di mana, di Turki kita mana dia, pada waktu sholat subuh itu seperti sholat Jumat, masjid penuh. Ya gitu Pak. Kalau Allah memanggil, kita kepingin hidup kita bahagia, hidup kita, maka panggilan Allah itu ayo segera kita lakukan. Panggilan Allah apa saja kita dahulukan. Nanti Allah akan membalas. Dan usah kita minta, Allah sendiri akan membalas kepada kita. Dan usah minta, Allah sudah tahu keinginan kita tahu. Jadi yang membedakan Muslim kafir itu adalah sholatnya. Yang kedua, kata Rasulullah, kedudukan sholat itu adalah sebagai tiang agama. Tiang itu kan sama dengan tiangnya masjid itu. Tiangnya masjid. Kata Rasulullah, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadabaddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka berarti
dia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia merobohkan agama. Jadi kalau kita kepingin menegakkan agama, sholat dengan baik. Merobohkan agama, meninggalkan sholat. Maka sekarang kan lihat bagaimana upaya dari luar sana kemudian supaya anak-anak kita jauh dari sholat, jauh dari sholat. Kita lihat di sini di masjid saya, di mana waktu pengajian berapa banyak anak remaja kita. Jadi orang yang pengajian itu orang-orang yang sudah waktu asar. Waktu asar apa? Sudah menjelang maghrib. Yang sepuh-sepuh, dalam perjalanan ke sini kopi itu saya dilihat di jalan, begitu nurut dia barangkali duduk bertiga, ada tiga anak, laki perempuan laki perempuan laki. Saya mikir, wah naik sopoyo jauh papa setengah dari berada dari rumah. Anak itu merasa bangga gitu kan. Lo gitu nggak dicari. Kita bersyukur Pak, barangkali anak kita ikut ke masjid, ikut sholat bersama-sama, sholat berjamaah. Tidak usah khawatir, Allah menjamin kehidupan mereka, dijamin oleh Allah kebahagiaan hidupnya, bahagia hidupnya. Jadi kalau kita di rumah kemudian dirundung masalah, kerja kok sepi, sekarang gitu. Saya dulu punya kecil-kecilan, kemudian di toko di salah satu tempat belum ada paket, laris sehari itu kalau cari uang 8 juta itu bisa duduk saja datang sendiri. Nah, setelah perkembangan paket mulu udah mau masukin paketnya teko wis jarang pasang. Akhirnya apa? Saya bilang pada ibunya, Bu, Allah itu sudah membagi rezeki. Biasanya sudahlah, tetap husnudzon kepada Allah, berbuat baik kepada Allah. Kita perbaiki sholat kita lihat sholat kita. Allah hidup ini yang melahirkan kita, yang menata kita hidup di Gunung Sari, di Demak, di Wonocolo. Itu Allah yang menata. Tidak usah khawatir, rizki itu Allah yang menata. Seperti manusia jadi apa? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diperintah oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Sholat ngerti. Habis sholat ojo susu mulai. Berdoa, berzikir kepada Allah, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Apa yang kita inginkan dalam hidup ini? Loh, yang punya itu Allah. Kita terkadang bingung. Saya tanamkan kepada anak saya, kalau kepingin hidup bahagia, jangan jauh
sholat yang baik. Segala bentuk perintah Allah dahulukan dalam hidup ini. Ono rezeki nang masjid, jangan lupa dulukan Allah. Dapat uang 1 juta, berapa cik masuk kalender? Berapa? 25. Dulukan Allah, nantikan Allah mudahkan uang yang tinggal 975 dicukupkan oleh Allah, dicukupkan oleh Allah, bahkan ditambah oleh Allah min haitsu la yahtasib, dari mana-mana yang tidak tahu dari sumbernya. Allah itu begitu mudah. Suatu ketika pagi-pagi perut agak wayang sarapan, belum sarapan, kemudian mau keluar, dompetnya itu kosong. Allah itu mudah di dalam memberikan rezeki kepada manusia. Lu sebelah rumah, sebelah sana itu duwe gawe masang terop. Wong Jawa kan masang terop itu undangan dhisik. Undangan enak Pak. Dipanggil Pak RT, kan Pak RT Pak. Pak RT wonten kendurena tegane itu apa masang terop. Masang terop datang Pak RT. Dongane Pak, lho mulai saya itu Surabaya karo sing duwe kerop itu, sing duwe omah. Lho, wonten napa Pak iki? Wonten matur nuwun ditungani. Mulai wis entuk saksi kanan kan isine Pak. Isine. Lah, mulai wis itu berkah urap-urap maneh. Lho. Duwite roto berkatanya ya, itu Allah dalam memberikan rezeki kepada manusia itu tidak disangka-sangka, tidak disangka-sangka. Terus Surimi undang mana? Ya orang teror itu undang mana? Dia itu ternyata teror itu dipakai mulutan. Orang Madura kan sering pakai mulutan itu pribadi di depan rumahnya, besar-besar Pak. Besar-besar betul, undang-undang banyak. Lah, mengurangi RT itu sampai timbo-timbo, timbo-timbo di bawah timbo pertang itu. Lah saya kayak itu ya dalam batin, aku kayak itu ya paling apa itu lagi kan ya. Ternyata saya pulang itu di rumah sudah duluan berkatan saya, malah timbo ini lebih besar. Ono gula 2 kilo, ono berkat 2 kilo, beras apa sih? Tunan apa sih? Pimpin itu 5 kilo, loh Pak. Gawis 5 kilo kan? Belum lagi yang lain, ono rokok, ono Indomie, ono sotomi, loh macam-macam Pak. Dalam batin itu Pak, wah itu tulis paling lali bapak ini. Ngomong esok mau ganti nih, saya gitu saja. Pulang Pak saya, pulang biasa. Dari tombol ini, loh Pak kalau nggak dapat sudah di rumah, saya gitu saja. Ternyata betulan Pak di rumah. Karena timbul ini gede Pak, diangkat ngomong menghormati RT. Itu pejabat RT itu Pak. Mendana pejabat lurah, tambah gede. Rezeki itu macam-macam. Jadi kalau kita senantiasa dekat dengan Allah, dalam khawatir hidup kita, Allah yang menyediakan rezeki kepada kita. Dan contohnya kan sudah kita rasakan dalam hidup ini. Yang ketiga ada 5 biar
Tapi yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in salahat salaha sa'iru 'amali wa in fasadat fasadat sa'iru 'amali. Amal yang pertama yang dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Nanti Pak, jenengan saya dihisab oleh Allah, istri kita, masyarakat, semuanya dihisab oleh Allah. Yang pertama kali dihitung oleh Allah amal perbuatan kita adalah bukan berapa tanah yang kita beli, berapa rumah yang sudah kita beli, apa jabatanmu pada waktu kamu di dunia, berapa istri, tidak ditanya. Allah tanya adalah tentang sholat kita, sholat kita dan sholat kita. Kalau sholatnya itu sudah baik, maka seluruh amal yang kita kerjakan insya Allah menjadi baik, kata Rasulullah. Tapi kalau sudah sholatnya itu sudah tidak baik, maka yang lain akan dihitung, dilihat oleh Allah. Jadi ya bro, kita coba nanti sholat kita, bagaimana sholat kita masing-masing, kita lihat diri kita masing-masing. Bagaimana tatkala kita mendengar adzan, segera apa tidak memenuhi panggilan Allah. Nah, ini penting kan? Kita pada introspeksi diri. Wal tandur nafsu maka dapat introspeksi diri. Kalau kita masih menunda terus panggilan Allah, jangan-jangan pas nunda itu bersamaan ada malaikat diperintahkan oleh Allah, malaikat Israel kepada kita. Naudzubillah. Yang kita inginkan itu kan tatkala kita melakukan kebaikan, saat itu malaikat Israel datang kepada kita. Posisi kita adalah posisi melakukan amal kebaikan. Saya pernah membaca di koran, ada seorang ibu pas baca Al-Quran secara zahir, secara kasat mata dilihat dia baca Quran kemudian ngantuk gitu. Ternyata dia jatuh seperti ini, gak balik, langsung terus kembali kepada Allah. Salah doa kan bagus saya, mudah-mudahan seperti itu. Ada orang yang pada waktu sholat berjamaah mereka sujud gak balik-balik. Habis ya? Belum ya? Ya. Dia gak balik-balik sujudin, akhirnya balik. Kita lihat kemarin saudara kita Ustaz Jazir yang dari Jogokaryan ini, zahirnya kasat mata melihat kalau orang baik, masya Allah, yang menghantarkan, yang mensolati, cari tempat dulu sulit Pak untuk mensolati jenazah. Suatu ketika saya itu ada orang sholat, orang meninggal, saya balik ke masjid, saya umumkan berkali-kali, tak umumkan, Bapak monggo yang mau mensolati jenazah si A, monggo segera ambil wudhu dan masuk ke masjid. Neng jogot banyak orang, lo boleh sepeda dewi-dewi,
pada waktu meninggalnya itu dia pas ke Jogokaryan. Saya itu Pak mencari tempat sholat itu, cari wudhu itu sulitnya karena banyaknya Pak. Itu zahirnya Allah tunjukkan kalau orang baiknya meninggalnya seperti itu. Mudah-mudahan Rasulullah luar biasa. Awal ma yuhasabu alaihi, nanti yang dihisab oleh Allah itu adalah bukan harta kita, bukan tabungan kita. Yang dihisab itu adalah sholat kita. Bagaimana sholat kita? Bagaimana rukuk sujud kita? Nanti kita lihat, kita introspeksi masing-masing. Makanya pentingnya pengajian itu kan mengingatkan kepada kita, supaya apa? Kita terus dekat dengan Allah, jangan sampai jauh dari Allah. Faturuni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Terus ingat kepada Allah, nanti Allah pun akan ingat kepada kita. Ingat kepada kita. Jangan kemudian dulu hidupnya susah karena doanya, sholatnya bagus, doanya dikabulkan oleh Allah. Kerja itu kok rezekinya gampang, anaknya yuk gampang masuk pegawai. Tanggal siji bapaknya, anak nomor siji nyai 2 juta, anak nomor loro nyai 2 juta, lanya anaknya papat 2 jutaan 8 juta, pensiun bapaknya 5 juta, 2 juta-jutaan. Padahal mangan tempe, mangan bebek wis awani, mangan balungan wis gak kuat ya. Nyekel duit sakmono kae. Yang baik bagaimana uang itu? Segera penuhi panggilan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian infakkan di jalan Allah lewat jaringan-jaringan masjid. Insya Allah, bukan insya Allah, Allah akan membalas apa yang sudah kita lakukan. Sholat kita kalau baik Pak, maka infak kita juga baik, puasa kita akan baik. Kalau puasa kita baik, tidak akan berani Pak ngintip ngambil uangnya orang lain, tidak akan berani. Dulu orang ngintip, orang ngambil 1 miliar itu, wah gedenya. Sekarang itu tidak enak. T, 5 T, 70 T, oh nih Pak. Ini pancit T lah, ini T Pak. Duit datanya duitnya sakit roh. Dulu kan pernah ada pegawai apa lupa saya, pegawai baru ya, kemudian pegawai pajak apa dulu siapa dulu ya, pegawai baru kemudian korupsi 2 miliar tak berapa, oh heboh, pegawai baru sama duitnya dipakai sama korupsi. Nah, sekarang itu tidak enak. Neng televisi itu si A sama ini T, sama ini T, dan itu berjamaah ya, berjamaah ya Allah. Terkadang juga sholat, kok masih melakukan itu Pak? Sholat tidak benar Pak, sholatnya tidak benar sholat tidak benar, Pak ya. Yang ketiga, yang keempat Pak, kedudukan sholat itu adalah apa? Yang keempat itu adalah
sudah kita ajak, kita pelajari sholat. Begitu pentingnya sholat. Sampai Rasul mengatakan, muru auladakum bis sholat walau abnahu sabi sinina wadribuhum alaiha wahum aina asrin dan seterusnya. Umur 7 tahun anak itu ayat diperintahkan untuk sholat. Kalau umur 10 masih belum mau sholat, meninggalkan sholat, anak itu perlu diberi hukuman yang sifatnya mendidik, Pak. Jadi waktu pukullah, kalau dia masuk dipukul, mendidik. Barangkali sifat mendidik apa yang membuat anak itu cerah sehingga mereka mau melakukan sholat. Sampai seperti itu Rasulullah. Dan yang kelima, kedudukan yang kelima itu adalah orang yang tidak sholat dimasukkan ke dalam neraka sakor. Ya. Orang tidak sholat itu Pak dimasukkan ke dalam neraka sakor. Dalam Al-Quran nanti ahli surga, ahli neraka itu bisa komunikasi, bisa omong-omong. Sampai yang sholat dan dimasukkan surga, nanti sampai punya teman, loh kan mlebu neraka ya. Iku barangkali yang sholat lapo aku mlebu neraka. Itu pertanyaannya ahli surga. Kata Allah, ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka sakor? Itu pertanyaannya orang ahli surga. Ahli surga. Jadi yang nanti ke surga, Pak, kita yang ke surga, melihat orang yang masuk neraka, loh, saya kenal orang itu. Barangkali ada seperti itu. Sampai tanya, apa sampai masuk neraka apa? Orang dari neraka itu menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dulu pada waktu di dunia kami tidak termasuk orang-orang yang melakukan sholat. Makanya kalau kita kepingin Pak masuk surga bersama istri, masuk surga bersama anak, bersama cucu, bersama cicit, bersama-sama ke surga, bisa kata Allah, bisa. Mereka harus beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh. Di antaranya adalah salat yang baik. Nanti bersama-sama masuk ke surga. Nanti di sana minta satu rumah disiapkan oleh Allah. Kita tidak ribut mencari tanah, sudah disiapkan oleh Allah. Tanahnya sudah disiapkan oleh Allah. Mehdanya baik, bahagia. Orang di dunia bahagia, kembali kepada Allah juga bahagia. Bagaimana tidak bahagia? Kau masuk surga bersama istri. Jadi Pak Rozi, saya jadi kepingin Pak, bidadari surga. Nanti itu kata Rasulullah itu, kalau kita sama-sama masuk surga, istri kita dengan bidadari surga, kira-kira cantik yang mana? Istri kita. Dan sekarang walaupun di dunia dulu das
sana dasaran beda. Beda. Lebih berapa kali lipat kecantikannya dengan bidadari surga. Yang dulu istrinya barangkali dibawa kena kurus, kayak sosok kurus, si belum muai, tidak usah khawatir, nanti dikuruskan oleh Allah sesuai dengan permintaan, tidak usah khawatir. Makanya dalam surat Ar-Ra'd juga begitu. Nanti itu Pak, orang masuk surga itu rombongan-rombongan, kayak orang yang umroh yang haji itu Pak. Ada yang membawa apa bendera gitu, rombongan Gunung Sarida sini semua, rombongan untuk masuk surganya Allah. Masuk neraka juga begitu, rombongan-rombongan. Cuma yang membedakan itu penjaga malaikat ya Pak. Masya Allah, sebutkan Allah surat At-Tahrim ayatnya ayat 6. Malaikatun sidatun hilatun, malaikat yang menjaga neraka itu Pak. Masya Allah, kasar, wajah itu serem. Coba kalau sampai masuk salah satu kantor, satpam itu menang, wicak, mentelik, kan ya mati juga Pak. Aku gak laku-laku kok. Ini ada saya sopan dalam kok seperti itu. Kenapa? Mereka itu perintahnya, protapnya dari pimpinan Pak Security, sikap tegas keras, wajahnya harus mentelang. Begitu malaikat. Layak sunallah, malaikat itu tidak pernah Pak menolak perintah Allah. Apapun yang diperintahkan Allah kepada dirinya, mereka laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itulah mereka. Tidak pernah kemudian lah perintahnya disuruh hilatun, sidatun, kasar, wajahnya serem, ya gitu. Langsung masuk, langsung dijelongkor kamar mereka. Kalau sepatu di sini, bagi yang ke surga, udkhuluha bisalamin amin. Masuklah dalam surga. Lewat pintu mana yang sampai inginkan, makan minumlah. Di situ ada anggur, di situ ada khamr. Dulu kan diharamkan khamr. Di satu khamr yang sesungguhnya. Nanti kita tahu bagaimana yang masuk surga itu, di bawahnya surga itu sungai yang mengalir. Gak bisa bayangkan, beda dengan kali sebelah, mengalir tapi beda, warnanya beda. Di situ mengalir air, tapi mengalirnya itu adalah ahli tafsir mengatakan ono sing ngarani susu kan, susu. Ada yang coklat, ada yang putih, ada yang hijau, ada susu hijau. Macam-macam lah. Kenapa? Di situ jasa Pak, balasan Allah. Oh kita di dunia itu Pak, 1% nikmat Allah dibagi makhluk seluruh dunia ini, seluruh alam. Sudah ada yang gak mampu menghitung nikmatnya Allah. Itu 1%. Yang 99% itu nanti diperuntukkan bagi mereka yang masuk surganya Allah. Ya Allah, medanya kayak apa ya? Kita bisa ke sana, janjikan Allah. Ya. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, Allah sudah berikan solusi dalam hidup ini.
Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Sabar dan sholat. Hadapi dengan kesabaran dan sholat yang benar. Sholat yang benar. Nangislah, mintalah kepada Allah apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Mintalah kepada Allah. Kalau anak kita mencari jodoh kok sulit, curhatnya jangan kepada tetangganya. Tanggone yang ngono. Jodoh itu jodoh. Akhirnya itu curhat-curhatan. Curhat kepada Allah. Satunya berdagang, sepi, curhat ke tetangganya. Apa kata tetangga? Mas, aku dewi sakulan iki sepi. Biasa itu mas, mulai dompet ironi sini. Saya sakulan sepi. Tapi kalau kita curhat kepada Allah, sholatlah yang baik, mintalah kepada Allah, perintah-perintah Allah laksanakan dengan baik, Allah akan menjamin kehidupan kita. Dulu Pak, ada orang yang mau buka warung, buat kopi, buat teh. Orangnya itu bingung. Loh, mau buka mas? Pak, sebelah itu warung sini sudah jual kopi, jual teh. Nggak usah bingung. Niat jualan sudah niat. Bismillah karena Allah. Waktu sholat untuk sebentar, sholat dulu. Nanti Allah akan memberikan kepada kita rezeki, dan rezeki itu min haitsu la yahtasib. Jadi inilah kedudukan sholat, begitu pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah pembeda orang kafir dan orang muslim. Yang kedua, sholat itu tiang agama. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Yang ketiga adalah sholat itu nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, amal yang sejak dini diperintahkan kepada anak-anak kita. Dan yang kelima, orang yang dimasukkan ke neraka ternyata ada dialog antara ahli surga ahli neraka. Ternyata mereka dulu di dunia tidak mengerjakan sholat. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, sekelumit sedikit yang kami sampaikan. Mudah-mudahan sholat kita, ayo kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena sudah kita lakukan dengan baik, Allah akan menjamin kehidupan kita sesuai dengan Allah sendiri yang memerintahkan di dalam surat panggilannya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Inilah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mari kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.